Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung. Di antaranya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenalkan, saya Muhammad Agni Fauzi Asyamil akan membawakan kultum yang berjudul Jangan Mengejar Bayangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua orang pasti menantikan kehidupan yang terhormat dan mulia supaya dapat menikmati kehidupan di dunia dan bahagia. Untuk meraihnya, banyak jalan yang ditempuh. Sebagian orang melakukannya dengan cara halal dan terpuji, namun sebagian yang lain melakukannya dengan jalan licik dan menghalalkan segala cara. Perbedaan cara ini disebabkan perbedaan manusia dalam memaknai arti kebahagiaan itu sendiri. Sebagian orang mengira bahwa kebahagiaan akan didapatkan oleh jabatan, kedudukan, dan harta yang melimpah. Namun sebagian yang lain, walaupun minoritas, tidaklah demikian. Sebab baginya harta, jabatan, kedudukan bukanlah jaminan seseorang akan dimuliakan orang lain. Semua itu justru hanya dapat menimbulkan fitnah yang akhirnya mendatangkan kesengsaraan. Karena segala usaha dan cara yang dilakukan untuk meraih kehormatan yang hanya berlandaskan kepada persepsi akal manusia, lebih-lebih karena dorongan hawa nafsu, maka hasilnya akan sangat subjektif. Berbeda apabila cara yang dilakukan menggunakan tuntunan Allah dan syariat agamanya, maka hasilnya akan lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 42. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat tersebut menjelaskan tentang sekelompok manusia yang memandang kebahagiaan itu hanya terdapat dalam jabatan, kedudukan, dan kehormatan dunia. Dalam bahasa Al-Quran, mereka disebut ad-dahriyun, yaitu sebutan bagi orang yang mempunyai konsep bahwa kehidupan di dunia merupakan puncak kehormatan dan puncak kenikmatan. Gaya hidup dahriyun pada titik krusial akan mudah menimbulkan berbagai penyakit baru pada manusia yang dikenal dengan the future shock atau kejutan masa depan. Akibatnya, manusia sering cemas berlebihan, stres, depresi, bahkan ia hilang terhadap jati dirinya. Ia tidak tahu persis apa yang seharusnya dilakukan sebagai makhluk Tuhan. Akibatnya, kemuliaan yang selama ini mereka kejar dan mereka dapatkan hanyalah kebahagiaan yang semu. Sebagaimana penegasan Al-Quran, inhum illa yazunnun, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Atau sebagaimana gambaran firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Bagi orang mukmin, kebahagiaan sejati dan hakiki adalah diampuninya dosa, beratnya timbangan amal baik, selamat dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga yang kekal penuh kenikmatan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Yang artinya, tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 20. Dengan kata lain, kebahagiaan yang harus kita buru adalah kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, kita dilarang menghalalkan segala cara. Kita jangan mengikuti gaya hidup orang-orang yang hanya memburu kebahagiaan dunia yang semu ini. Sungguh merugi orang yang menjadikan seluruh kehidupannya hanya untuk
bayangan dunia dan tertipu dengan topeng kemuliaan dunia yang semu ini. Maka dari itu, marilah kita jadikan kemuliaan dunia ini untuk meraih kemuliaan di akhirat nanti. Sebagaimana doa yang diajarkan Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga dengan doa ini kita mampu meraih kehormatan di dunia dan akhirat kelak nanti. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Agni Fauzi Asyamil. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.